kembali. Engku. Cerita engku. Engku ibarat ASN. ASN mah apa? Ada gajinya. Engku nggak ada gajinya, Pak. Ikhlas pol menemani kiai. Ikhlas pol. Ketika kiai meninggal, ada pengusaha Surabaya nengok, ada saya di sana, ada Zainuri di sana, ada keluarga besar di sana, dan ada anak perempuan kiai di sana. Atas dasar khidmat pengusaha Surabaya bilang, izinkan saya menikahkan putra saya, kata si pengusaha Surabaya, sama putrinya kiai. Keluarga besar bilang, oh itu bukan putri kiai, itu putri engku yang diangkat anak oleh kiai. Karena sudah tanggung ngomong, apa kata si pengusaha Surabaya? Tidak apa-apa, anak angkatnya kiai, putri angkatnya kiai adalah juga anak dan putrinya kiai. Bismillah, kita tetap nikahkan, dan menikahlah kemudian dua anak yang diizinkan Allah, dan engkau dibawain 500 juta rupiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Pak ditata sama si pengusaha Surabaya. Tebu-tebu di situ, bondo dibeli-beliin dan diserahkan kepada anaknya. Diserahkan kepada mantunya. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Jadi jangan bilang nggak ada value loh. Ada value. Keren ini. Keren Pak. Khidmat. Bapak khidmat. Udah. Allah aturin Pak. Nggak ada urusannya gaji saudara, penghasilan saudara. Nggak ada urusannya. Kalau perlu jam 8 malam Bapak ada masalah, buka tuh kantor kelurahan. Ayo siapa yang mau dibantu sini. Gue lagi ada masalah, sini bantu. Kenapa? Karena setiap orang yang kita bantu Allah turunkan bantuannya. Setiap orang yang kita layanin Allah turunkan pelayanannya. Setiap orang yang kemudian kita bebaskan Allah bebaskan kita. Setiap orang yang kita kemudian tolongin Allah menolong kita. Luar biasa. Hebat Pak. Bapak nggak usah nyari-nyari lagi. Lapangannya sudah diberi oleh Allah. Tinggal bersyukur saja. Gegap gempita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain 7 hari seminggu Ustadz. Bismillah. Kami di Banyuwangi 9 hari kerja dalam seminggu. Iya Pak. Dunia kiai mana ada istirahatnya. Lagi tidur diketok orang. Lagi istirahat didatangin orang. Iya kita begitu. Tapi lihat kehidupan kiai mana ada susahnya. Suwenengnya sampai anak cucu Pak. Sampai anak cucu Pak. Loh kenapa kita nggak tiru? Itu kan kiai. Enggak. Tadi nggak lihat. Di semua cabang pekerjaan berlaku Pak. Insya Allah. Saya tadi mikir tuh. Iya, saya di sini belajar ini. Apalagi Anda, kita punya pimpinan yang punya banyak mimpi. Wah, itu edan Pak. Perkataan itu nggak bercanda loh. Ting tong. Itu saya dengerin tadi. Iya bener juga ya. Ting tong. Yang mau ke Banyuwangi silakan ke gate 12. Belum ada tuh. Saya belajar tuh. Bener juga ya. Ikutin saya Pak. Ikutin saya. Impian. Yang kencang. Impian. Nggak ada syarat. Impian. Tanpa syarat. Jadi bermimpilah. Ya. Nggak ada syarat Pak. Mama, Papa nih, Papa. Papa tahun 98 jadi office boy di Toyota Renakar. Setiap pagi kami membersihkan 4.000 mobil. Dibagi sekian tim, saya dan tim kecil kebagian kira-kira satu tim 180 mobil. Saya bermalam Pak. Saya bermalam sama beberapa yang lain untuk ngurangin kos kami di asrama. Di Toyota Renakar Pasar Rebo itu ada kepala satpam, tapi bukan yang atasnya, ya kayak kepala seksi gitu. Tapi not the chief. Chiefnya itu
namanya Hendro. Didit namanya, si kepala setengah lah saya bilang, si setengah kepala. Itu kami ngobrol-ngobrol sambil makan, sambil ya santai-santai ngomong. Nanti kamu mau jadi apa, kamu mau jadi apa, kamu mau jadi apa. Didit yang satpam tapi bukan satpam, security tapi bukan security, usia juga udah di atas 40. Saat itu bilang begini sambil terkekeh-kekeh. Dia bilang, kalau saya mau jadi Kapolri. Coba. Ini di mana lempengannya? Di mana ada jalurnya? Di mana ada treknya? Didit pengen jadi Kapolri. Tapi Pak, impian, omongan tanpa syarat. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman becoming the king again. Sulaiman putra Daud, ketika dia kemudian menjelma menjadi Sulaiman yang kita kenal, dia mengucap kalimat ini bukan dalam keadaan dia putra Sulaiman. Bukan dalam keadaan dia putra Sulaiman. 5 ayat di atasnya, ayat 30 surat Sad, Allah bilang Sulaiman itu putra Ayub. Lalu Allah menjelaskan narasi 31-32 tentang kerajaannya Sulaiman. Cuman 1 ayat. Ayat 2-nya sudah bercerita tentang narasi ke ayat 33. Tentang kesalahan Sulaiman. Sulaiman kemudian mempunyai kesalahan. Nabi Allah Sulaiman mempunyai kemudian satu catatan yang membuat Allah akhirnya menguji dia. Sulaiman hilang kekuatannya, hilang kekuasaannya, dan lumpuh. Kalau Sulaiman dalam tanda petik masih menjadi putra Daud, lalu dia bilang begini, ya Allah makasih nih udah dikasih kerajaan bapakku, tolong gedein lagi. Wajar Pak. Saya memperhatikan ayat ini. Untung nih Sulaiman diizinkan oleh Allah menjadi cerita buat kita semua, bahwa pada saat Nabi Sulaiman berdoa, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sepeninggal diriku, adalah ketika Sulaiman itu bankrupt, powerless, gak punya power, gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan. Sehingga pada saat itu siapapun jadi punya probability yang sama. Dan Sulaiman berhasil. Makanya nanti saya akan kembali lagi kemari sama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan Sabtu Minggu kita bikin nanti training tentang Sulaiman Spirit. Gak usah bayar. Nggak ada cerita bayar. Nggak usah. Yang bayar Pak Bupati aja. Sulaiman Spirit. Kita-kita ini tidak berSulaiman Spirit. Kalau tinggal di kontrakan saja doanya payah betul. Doanya doa orang susah. Ya Allah jangan sampai enggak nih bulan ini saya dapat duit buat bayar bulanan, bulan ini aja ya Allah. Payah betul. Harusnya makin susah, ngomongnya makin hebat. Ya Allah saya nggak mau bayar lagi lah. Kasih aja lah rumah ini buat saya. Nanti saya mau beli rumah yang 9 pintu kanan, 9 pintu kiri. Saya mau datengin yang punya kontrakan, mau dijual nggak? Biar saya yang punya, gitu Pak. Motor ditagih 3 bulan, belum bayar, diancam mau ditarik, mau diperkarakan. Doanya doa orang susah. Ya Allah tolong kasih saya duit buat sebulan aja biar ngeganjel. Jangan Pak, makin di bawah zeng, makin naik ke atas. Makin Banyuwangi kemarin didudukkan di soft terakhir,
Bagaimana kemudian Pak Bupati kita mengajarkan kepada kita dengan izin Allah, visinya adalah di depan, di depannya sekalian di depan pembicara. Oh, tepuk tangan buat beliau. Hebat ini. Top. Jadi kalau Bapak nanti ditagih sama leasing, doanya begini, ya Allah izinkan saya punya showroom. Kalian ini loh Pak. Ayo coba angkat tangannya, angkat tangannya. Ya Allah mudah-mudahan, ayo saya bisa berangkat pergi haji. Amin nggak? Amin nggak? Jangan, itu doa orang susah. Ngaco aja. Doa kok cuman segitu itu loh. Doanya aduh. Itu doa orang susah. Yang nggak kepikir itu loh. Boro-boro buat ngeberangkatin satu kampung. Buat saya juga nggak mungkin. Maka doanya begitu. Ya Allah kalau emang pantas nih, kalau emang pantas. Hati-hati itu kita doanya juga ya Allah gitu. Jangan Pak ya, angkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, izinkan saya memberangkatkan satu Banyuwangi ke tanah suci-Mu ya Allah. Amin. Iya, sebagian bingung apa iya gitu. Didit, tidak ada jalur polisi juga bukan, Kapolsek nggak pernah, apalagi Kapolres, apalagi Kapolda, tapi dia ngomong, nanti saya bakal jadi Kapolri, Bismillah gitu. Saya, Muin, Ali, teman-teman ketawa. Woi, Pak Didit jadi Kapolri gitu. Terus apa kata dia? Kun payakun gitu kata dia. Kun payakun. Tapi kami bilang, iya tapi hancur negeri Pak Didit. Pak Didit jadi Kapolri. Tapi Pak, kami dapat undangan berbelas-belas tahun kemudian. Itu kan peristiwa 99. Berbelas tahun kemudian kami dapat undangan. Didit duduk satu panggung pernikahan sama seorang bekas Kapolri. Karena dia menjadi besannya Kapolri. Ajib. Lihat tuh Pak. Jadi besan Kapolri. Kata Allah gini. Ya gimana ya. Ya udahlah yang deket-deket dah gitu. Dideketin gitu, dideketin. Oh udahlah. Yes, oke, kawinin nama anaknya gitu. Luar biasa loh Pak. Luar biasa loh Pak. Subhanallah itu. Betul itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini cerita impian itu. Makanya impiannya ini harus jadi giant dream gitu loh. Jadi dream giant. Dimana jangan biarkan impian ini hanya milik seorang Anas. Harus jadi milik bersama gitu loh. Kayak saya share tentang impian Indonesia menjadi investor kepada Anda semua. Talking about Petren, no. Bukan talking about me, tapi about you. Ketika saya bicara Petren, bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang impian kita semua. Pak, sekian tahun yang lalu saya bilang, nanti kita akan mengubah, bukan kita yang datang, tapi kita yang didatangi. Bukan kita yang nyari, tapi kita yang dicari. Ada WA masuk dari AC Milan, masuk ke handphone saya. Tak. Kami ada trip bisnis di Singapura. Berkenan Tuan Yusuf Mansur bertemu dengan kami mau menawarkan AC Milan. AC Milan ditawarkan 10 triliun. Ingat ya, tidak ada yang mahal buat Yusuf Mansur. Ketika saya memiliki Anda semua Indonesia. Nggak ada yang mahal. 10 triliun cepet aja. 100 perak. 10 triliun, AC Milan ditawarkan 10 triliun. Tapi pertemuannya di Singapura, saya males. Yang bener lah, lo yang perlu kok gue yang datang. Saya masih bertahan tuh. Saya bilang, enggak, kita ketemunya di Indonesia. Dan besok kita akan ketemunya insya Allah di kaki Gunung Ijen. Seru Pak, seru. Orang luar ngelihat saya udah kayak Boy Thohir. Orang luar ngelihat saya kayak Erick Thohir. Orang luar ngelihat saya udah kayak Haritanu. Orang luar ngelihat saya udah kayak CT.
Orang luar ngelihat saya udah kayak konglomerat besar. Dan saya tidak sanggah, saya iakan saja. Saudara kan dipanggil nih, bos, gue tonjok loh. Lo ngeledek gue loh, gimana? Udah dipanggil bos kok ngeledek. Pak Haji, woi Pak Haji dari mana lo? Gue belum Pak Haji. Jangan. Dalam satu makan malam, Adam, Presiden Lesia, ngomong nih, ini ada Egy, ada Dusan, Egy Maulana Fikri, Pak Bupati, yang kita kirim ke Eropa. Kemudian ada Coach Indra. Adam bilang, sebenarnya klub-klub Eropa lagi perlu modal. Tapi dia tidak ngomong sama saya. Dia tidak ngomong sama Dusan. Dia tidak ngomong sama Egy. Dan dia tidak ngomong sama Coach Indra. Dia ngomong ke sesama pembesar klub Eropa. Kami makan malam bareng-bareng. Kemudian dia talking kami dengar. Apa kata si Adam? Sebenarnya semua klub bola di Eropa lagi butuh dana untuk restructuring buat the next liga. Terus diantara dia bilang ada Chelsea, ada bla 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 bla, dan ada Benfica. Benfica 2,5 juta euro, 150 juta euro. 150 juta euro, 150 million euro. Saya waktu itu nyeletuk. Saya dentingin piring pakai sendok saya. Hello. Kita ada nggak dianggap ada? Kita ada nggak diajak ngomong? Giliran soal duit dia ngomong ke sebelah, blah gitu, bukan ke depan. Kenapa? Dia bilang ini urusannya bukan duit, kesini duit. Enggak, saya bilang saya kasih bahasa. Hello, Mr. Adam, hello. Terus dia bilang, yes, what, Mr. Yusuf? You said Benfica need 150 million euro, right? Oh ya. Benfica need 150 million euro. Only 150 million euro? Adam reaksinya ketika saya bilang yang bener lah. Cuman 150 juta euro. Ketika saya bilang yang bener lah. Begitu Bu Bupati. Adam bilang begini. Crazy dia bilang. Gila ini. You say 150 million euro only? Saya bilang, yeah, for me only. Because I wanna share to 10 million people. Ketika dia mendengar 10 million people, dia bilang, aha. Yes. Barcelona did it in several years ago. Barcelona melakukan itu dulu sekian puluh tahun yang lalu. Jadi Barcelona Pak ketika di bankrupt dibagi sama 1 juta penduduk Barcelona. Sehingga sekarang kursi yang Barcelona itu punya ahli waris turunan-turunan yang pada naruh duit di sana. Akhirnya Adam ngomong kemana-mana dan termasuk Bose. Itu punya perusahaan Jerman, cashback dan lain sebagainya. Itu ada orang gila di Indonesia namanya Yusuf Mansur. Kalau kita butuh duit kita datang ke dia aja katanya. Kenapa? Karena dia percaya Pak. Ketika Indonesia bersatu, duitnya bersatu, dan jangan bilang belum pernah bersatu. Sudah Pak, duit kita 50 juta orang sudah bersatu, dipersatukan oleh BRI. 30 juta sudah dipersatukan, 40 juta sudah dipersatukan, 40 juta oleh BNI, 10 juta oleh BCA, 1-2 juta oleh Bank Mega, dan bank-bank yang lain sudah dipersatukan. Hari ini 15 juta orang sudah dipersatukan oleh OVO, puluhan juta orang sudah dipersatukan oleh Gojek, puluhan juta orang sudah dipersatukan oleh Tokopedia. Yang belum dilakukan adalah Anda mempersatukan diri Anda sendiri, lalu Anda menjadi raja buat diri Anda sendiri. Itu yang belum pernah Anda lakukan. Saya tutup Pak. Saya tutup dengan perbuatan paling bodoh yang saya bilang. Saya nggak habis pikir. Ini bukan hinaan, bukan makian. Ini sindiran buat diri kita sendiri. Betapa konyolnya kita. Kita kumpulin duit teromol masjid. Kita kumpulin Pak kenceleng. Kita datang satu-satu. Setelah uang itu berkumpul, kita serahkan sama orang. Saya nggak ngerti loh. Itu tuh termasuk yang sampai hari ini distrak ke otak saya. Bodoh sekali kita. Makanya PR 1 bulan ke depan adalah tidak boleh ada satu masjid, satu musola di Kabupaten Banyuwangi kecuali kemudian nanti memakai Osing Pay. Jadi nanti masuk masjid
Bapak Ibu tinggal pakai handphone, lalu di pintu masjid ada QR yang akan segera didemo oleh kawan-kawan Pemkab Banyuwangi dibantu oleh kawan-kawan Petre. Nanti tinggal beramal, nggak perlu pakai uang, pakai handphone, tinggal truk gitu, set, selesai. Dan Bapak Ibu bisa sedekah 1 rupiah. 1 rupiah. Zaman dulu saya Pak, supaya pengen dapat barokah 10 masjid, saya datang kepada 10 masjid. Assalamualaikum Pak Imam, Waalaikumsalam. Ini sedekah saya, tolong bacain ya sholat Jumat nanti. Oh iya, makasih ya Dek. Siapa namanya? Yusuf Mansur. Zaman dulu. Terus saya ke 9 masjid yang lain. Kemudian mereka membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedekah dari siapa namanya ini? Yusuf Mansur. Sedekah 50 ribu rupiah. Ada permintaan tolong didoakan. Katanya utangnya banyak. Bener. Iya. Dulu saya tulis itu betul. Utangnya banyak. Tolong saya didoain, dibacain Fatihah. Tapi saya perlu jalan Pak. Hari ini Pak. Kalau Bapak sedekah 100 ribu rupiah. Dan Bapak pengen nanti dibagi kepada 100 masjid. Sistem Osing Pay. Insya Allah akan langsung mendistribute. Jadi setiap masjid Bapak bilang. Saya mau share ke 100 masjid. Masing-masing masjid 1000. Jadi ketika 100 ribu ini zeng. Luar biasa Pak. Itu milik Anda semua loh. Dan besok karena ini sifatnya adalah internet, aplikasi, IoT, teknologi, Anda bisa tahu dari duit masjid ini udah jadi apa saja. Tidak perlu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ini diumumkan. Nggak perlu, karena sudah open, sudah terbuka. Anda sudah tahu dengan pasti. Dan saya bilang ke Bupati insya Allah tolong saya diajarkan apa sih yang harus saya lakukan, kawan-kawan Osing Pay yang harus lakukan supaya bisa membahagiakan kawan-kawan se-Banyuwangi ini. Misal keberhasilan nanti pemakaian adalah ditunjukkan dengan seberapa banyak anak yatim yang dibiayai. Kan nanti keuntungannya saya bilang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja Pak. Ketika Bapak nanti nguntungin saya. Karena saya bukan pengusaha. Saya tetap ustadz. Saya pengen mati dalam keadaan saya tetap jadi ustadz. Saya tidak mau nanti di TV beritanya begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang satu pengusaha kita. Nggak mau saya. Saya tetap pengen setelah meninggal dunia satu ustadz kita. Ustadz Yusuf Mansur gitu Pak. Nggak pengen saya diberitakan begini. Telah meninggal dunia pebisnis hebat. Nggak mau. Malaikat nggak kenal. Saya pengen tetap meninggal dalam keadaan ustadz. Saya nggak butuh duit Bapak. Kan saya udah bilang, bedakan soft perjuangan dengan kebutuhan. Kalau saya perlu apa-apa, saya tinggal minta sama Allah Jalla Jalaluh. Dan sepengetahuan saya Allah sudah memberikan apa yang saya minta. Sudah. Pesawat dari tahun 2008 saya sudah punya. Udah selesai. 2008 Pak saya sudah beli helikopter 2. Bukan 1, 2. UJ SMS waktu itu masih hidup. UJ almarhum. Ada di mana Ustaz? Ada di mana Kiai? Saya bilang ada di Kuala Lumpur. Ngapain? Beli heli. Allah. Kaya banget Kiai. Nanti saya pinjem ya. Karena saya kaya Pak. Punya Allah. Saya bilang sama UJ nggak usah minjem Ustaz. Nanti gue beli 2. Buat lu 1. Pulang dari Kuala Lumpur saya bawa itu pesawat helikopter. Saya temuin beliau. Saya bilang Ustadz ini helinya. Ini remote-nya. Mainin dah. Sesuka ente. Tinggal minta. Keuntungan saya bilang sudah. Buat Banyuwangi. Saya nanti ambil pemeliharaan. Yang penting saya diaku sebagai juga orang Banyuwangi. Kalau saya ke Banyuwangi diaku sebagai keluarga besar Banyuwangi. Kalau saya ketok pintu dibukain. Itu aja Pak. Enggak saya nggak minta apa-apa. Minta itu aja. Aman nanti 2024 pilih saya itu aja udah. Insya Allah lah. Orang lain boleh maju masa saya enggak. 2024 insya Allah kosong itu. Coba angkat tangannya. Sebut sekarang ya. Assalamualaikum Ustadz. Oke, ganti ya. Assalamualaikum Pak Presiden. Ayo yang ikhlas dong. Ayo ya, punya impian.
Ada polisi sektor, polsek, misal sebut apa satu polsek apa di sini? Ya polsek apa misalkan? Oke, polsek Pesanggaran. Dia punya anak 5, pengen jadi Kapolda semua anaknya, gampang Pak. Dari sekarang panggil anaknya Kapolda. Jadi anak nomor 1 panggil, Kapolda Jatim sini. Dari kecil tuh, Kapolda Jatim sini. Yang nomor 2 Kapolda Jateng sini. Nomor 3 Kapolda Bali sini. Nomor 4 Kapolri sini. Nomor 5 panggil Panglima sini. Itu mentok-mentok Pak Kapolda tuh. Yang Kapolda mentok-mentok Kapolres. Kenapa kiai-kiai jadi kiai ketika kecilnya dipanggil Gus dari kecil. Gus, kiai kecil, kiai cilik, penceramah kecil, penceramah cilik. Lah bapak manggil anak apa? Setan sini lo. Monyong sini, dasar lo. Jadi anak bandel lo. Mana nih ya si bandel, mana si bandel? Jangan gitu Pak. Jangan gitu dong. Ya. Panggil anak bupati sini gitu. Yang penting jangan depan panas gitu. Bingung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.